Hitlerut, kommt Deutschland! Tadi adalah cuplikan dari pertempuran Kursk. Sebelumnya, halo teman-teman, kembali lagi dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Barat. Saya Tini Fitriani dengan NIM 1901648 akan membahas mengenai The Battle of Kursk, adu tank terbesar dalam sejarah. Pasti sebagian dari kita masih bingung, sebetulnya apa sih pertempuran Kursk? The Battle of Kursk atau pertempuran Kursk adalah sebuah pertempuran besar pada Perang Dunia II antara pasukan Nazi Jerman dengan tentara merah Uni Soviet yang terjadi di kota Kursk, Uni Soviet. Pertempuran ini juga dikenal sebagai adu tank terbesar dalam sejarah karena melibatkan beribu-ribu tank dari kedua belah pihak. Pertempuran Kursk berlangsung dari bulan Juli hingga Agustus tahun 1943. Perlu kita ketahui bahwa pertempuran ini terbagi ke dalam dua fase. Fase pertama merupakan penyerangan Jerman ke Kursk pada tanggal 5 sampai 16 Juli 1943, di mana penyerangan ini lebih dikenal sebagai Operasi Citadel. Sementara fase kedua merupakan penyerangan balik yang dilakukan Uni Soviet kepada Jerman pada tanggal 12 Juli sampai 23 Agustus 1943. Bermula dari kekalahan Jerman pada pertempuran Stalingrad, citra Jerman sebagai bangsa tak tertandingi dan memiliki pasukan hebat akhirnya hancur lebur. Hitler yang merasa terhina akan kekalahan itu kembali merencanakan serangan balasan ke Uni Soviet. Hitler juga merasa bahwa mereka perlu membuktikan kepada sekutunya yakni Axis powers dan juga kepada dunia bahwa Jerman masih memegang kekuatan paling tangguh dan berkuasa di front timur. Atas tekadnya itulah, pasukan Nazi menetapkan kota Kursk di Uni Soviet sebagai target pertama yang akan mereka hancurkan sebelum mereka bergerak ke Moskow yang jaraknya sekitar 457 km. Bagi Nazi, wilayah yang dikenal sebagai Kursk ini juga memiliki arti strategis. Hal ini karena Nazi berharap mendapat keuntungan taktis dari Kursk dengan menguasai jalur kereta api dan jalanannya. Awalnya, Operasi Citadel akan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 1943. Namun dengan alasan cuaca dan menunggu kiriman tank jenis baru yang lebih canggih, Hitler memilih menunda operasi tersebut. Hitler juga sadar betul bahwa pasca pertempuran Stalingrad, kekuatan tentara Hitler menyusut hingga 2 juta orang. Sehingga untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan terpaksa Hitler merekrut para veteran Perang Dunia I yang usianya telah mencapai setengah abad. Bahkan Hitler juga mengerahkan para anggota pemuda Hitler yang sebelumnya tidak pernah dikirim ke garda depan. Sementara itu, intelijen Inggris yang berhasil memecahkan kode rahasia Wehrmacht berisikan penundaan operasi Citadel langsung menyerahkan informasi tersebut kepada Soviet. Mendapat informasi itu, Soviet dengan tanggap memanfaatkan situasi tersebut untuk memperkuat zona pertahanan dengan membuat 3 sabuk pertahanan di sekitar kota Kursk, termasuk menyiapkan perangkat tank, jerat kawat berduri, serta hampir 1 juta ranjau anti personel dan anti tank. Bahkan, tentara merah yang mendapat bantuan dari warga Kursk juga berhasil menggali jaringan parit sepanjang 2.500 mil atau 4.023 km. Jerman yang telah siap dengan pasukan dan senjatanya mulai melangsungkan operasi Citadel pada tanggal 5 Juli 1943 di bawah komando Erich von Manstein sebagai utusan Hitler. Dalam penyerangan tersebut, Jerman mengerahkan panser andalannya terutama Panther yang dirancang khusus untuk menaklukkan T-34 milik Soviet. Tidak hanya itu, tank berat Tiger kepunyaan Berlin seperti Panzer 3S dan 4S juga turut dikerahkan ke medan tempur untuk menyerang tonjolan Kursk dari sisi utara dan selatan secara bersamaan. Di sisi utara tonjolan Kursk, pasukan Jerman mampu menembus sabuk pertahanan pertama Soviet dan berhasil menerobos ke wilayah Soviet sejauh 10 km. Namun, Jerman tidak mampu menembus lebih jauh lagi karena pertahanan Uni Soviet masih sangat kuat. Sementara di bagian selatan tonjolan Kursk, pasukan Jerman mampu menerobos 2 sabuk pertahanan Soviet dan tidak lama lagi akan menyerang sabuk pertahanan ketiga. Sebelum itu terjadi, di dekat Vrokhovka, pasukan Jerman mendapat serangan dari Soviet hingga terjadilah adu tank terbesar di antara kedua belah pihak. Namun
serangan itu membuat Soviet berhasil mempertahankan sabuk pertahanan ketiga dari pasukan Jerman. Di sisi lain, pada tanggal 11 Juli 1943, pasukan dari blok Sekutu telah mendarat di Sisilia untuk merebut Italia. Demi mempertahankan Italia, pada tanggal 13 Juli 1943, Hitler menarik sebagian pasukannya dari operasi Citadel dan mengirimkannya ke Italia, meskipun terjadi pertentangan dengan para petinggi militernya. Dengan ditariknya sebagian pasukan Jerman dari front timur, Joseph Stalin sebagai pemimpin Uni Soviet memanfaatkan kesempatan ini dengan memerintahkan Georgy Zhukov selaku Marsekal Uni Soviet untuk mengarahkan tentara merah melakukan serangan balasan pada tanggal 12 Juli 1943. Penyerangan balik itu dinamakan Operasi Kutuzov yang bertujuan untuk menggempur pasukan Jerman di bagian utara tonjolan Kursk. Melalui Operasi Kutuzov, tentara merah memaksa pasukan Jerman mundur ke garis awal sebelum operasi Citadel dimulai. Selang beberapa minggu kemudian, yakni sejak 3 Agustus 1943, tentara merah terus melayangkan serangan ke bagian selatan. Puncaknya terjadi pada tanggal 12 Agustus 1943, ketika Soviet kembali meluncurkan operasi Rumiantsef untuk menggempur pasukan Jerman di selatan tonjolan Kursk. Berkat serangan demi serangan yang digulirkan tentara merah, pertempuran Kursk yang berlangsung sejak bulan Juli sampai Agustus 1943 antara Jerman dengan Uni Soviet, di mana dari pihak Jerman melibatkan 800.000 pasukan infanteri, 2.700 tank, 10.000 artileri, dan 2.000 pesawat tempur, sementara Uni Soviet melibatkan 1.300.000 pasukan infanteri dan pendukung, 3.500 tank, 25.000 artileri, serta 2.400 pesawat tempur. Pada akhirnya pertempuran tersebut harus berakhir pada tanggal 23 Agustus 1943. Kekalahan Jerman pada pertempuran Kursk membawa mereka mundur ke Berlin, sementara Uni Soviet mendapatkan kemenangan strategis di front timur. Meskipun Soviet tampil sebagai pemenang, namun keduanya sama-sama kehilangan lebih dari 50% daya tank mereka. Bahkan kerugian lebih banyak dirasakan Soviet. Catatan sejarah menyebut korban di pihak Soviet mencapai 182.000 orang meninggal dan 424.000 orang terluka. Selain itu, Soviet juga harus rela kehilangan 1.500 tank serta 1.000 pesawat tempur. Sementara total korban yang tercatat di pihak Jerman mencapai 200.000 orang meninggal dan terluka, serta Jerman juga kehilangan 500 tank dan 200 pesawat tempur. Demikianlah kilas balik sejarah pertempuran Kursk. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa komentarnya ya. See you, sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.